Assalamualaikum, kamu nah. Waalaikumsalam. Iya. Sibuk apa kak? Ini lagi baca-baca buku. Bisa boleh duduk? Ya silahkan. Terima kasih. Kamu nah puasa? Iya, alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Kamu nah ada yang bisa bingungin nih? Boleh nanya nggak? Oke. Niat puasa yang bener tuh gimana sih kamu nah? Misal masih bingung nih, takut salah. Oke, niat puasa yang benar. Kalau untuk niatnya yang biasanya kita lafalkan dengan lisan dan di dalam hati itu kan sudah tahu ya. Iya. Nah, itu pastinya sudah dikasih tahu ya mulai dari kecil kayak gitu untuk melatih. Nah, untuk niat itu sendiri, jadi ketika kita mau meniatkan puasa itu otomatis dari setelahnya maghrib ya. Iya. Nah, seperti kemarin itu Nisa. Jadi seperti kemarin itu kan hilal menetapkan ya. Iya. Nah, menetapkan setelah ada edaran gitu kan. Jadi itu berarti bulan Ramadan itu sudah masuk. Iya, seperti itu. Setelah maghrib itu kalau hijriyah itu sudah pergantian hari. Iya. Seperti itu. Nah, niat itu kita niatkan atau kita lafalkan itu dari setelah pergantian hari tersebut. Dan niat itu niat puasa itu harus bermalam seperti itu. Bisa tuh bingung ini, soalnya kan niat sholat itu dilakukan pada waktu takbiratul ihram. Terus waktu wudhu itu waktu membasuh muka. Nah ini kenapa puasa boleh dilakukan malam hari, bukannya pas habis sahurnya gitu loh kak? Oke. Nah itu kalau seumpamanya dilafalkan setelah sahur, Iya. otomatis kan takutnya nanti sahurnya pas mepet ya, Iya. waktu subuh seperti itu kan. Nah itu kan nantinya setelah subuh kan berarti udah siang kan seperti itu Iya. ya. Nah di sini yang tepat untuk melafalkan niatnya seperti itu, niatnya puasa itu berarti dari pergantian hari tersebut sampai dengan keluarnya fajar. Nah keluarnya fajar itu kapan? Keluarnya fajar itu adalah setelah masuk waktu azan. Nah seperti itu, setelah waktu azan berarti kita itu setelahnya itu tidak boleh niat lagi seperti itu, karena kan tadi sudah niat tuh. Iya. Nah biasanya nih Nisa, biasanya orang-orang itu setelahnya terawih. Nah setelahnya terawih itu ya, Niat, iya. itu biasanya dilafalkan atau diniatkan. Karena apa? Itu untuk mengantisipasi lupa seperti itu. Takutnya kan kalau lupa nantinya malah ingatnya setelah subuh, Iya, kayak gitu. Itu ada hadis yang menerangkan itu tidak sah gitu. Itu tidak sah untuk puasanya. Jadi untuk menjaga-jaga dari itu, kita setelah buka Iya. setelah buka itu kita sudah lafalkan itu sudah boleh. Boleh. Seperti itu. Nah kalau niat puasa Ramadan itu ada istimewanya nggak sih? Atau biasa kayak puasa-puasa yang lain gitu kak? Kalau puasa Ramadan sendiri buat saya ya itu sangat istimewa. Karena apa? Istimewanya itu karena memang Ramadan itu hanya kita dipertemukan 1 tahun sekali seperti itu. Dan nah itu otomatis buat kita sendiri itu ya itu sangat istimewa. Karena apa? Berarti kita sudah bersyukur dong kita sudah dipertemukan dengan Ramadan kali ini seperti itu ya. Nah itu istimewanya apa? Istimewanya itu karena kalau misal puasa yang biasanya, nah puasa yang Senin Kamis kayak itu, di niat itu kan ada perbedaan bisa. Gitu. Iya. Di niatnya itu ada perbedaan. Apa yang membedakan? Ya itu niat itu sendiri. Ketika kita lafalkan Ramadan, berarti kita ini puasa dalam 1 tahun sekali itu, gitu. Ya Jadi menurut saya sendiri itu adalah istimewa sekali ketika kita sudah dipertemukan dengan bulan puasa atau bulan Ramadan. Banyak nanya nggak apa-apa sih kak? Nggak apa-apa kita diskusi. Mau nanya lagi nih soal sahurnya. Oke. Soalnya kan kemarin tuh ada temen Nisa yang bilang bahwasanya aku tuh kalau sahur mepet imsak itu nggak apa-apa. Tapi kan Nisa kok mepet-mepet sih, takutnya nanti malah azan subuh kan nggak bisa sahur malahan kan? Oh iya. Kalau sahur sendiri itu sebenarnya ya, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah gitu kan, itu sahur itu malah kita itu harus dimepetkan dengan ini. Gitu. Dengan azan malah ya, bukan imsak lagi. Karena apa? Kalau imsak itu kan pastinya masih beberapa menit ya dari azan subuh. Tapi kalau mepet azan subuh berarti kan itu 10 menit atau 20 menit kayak gitu. Itu masih bisa. Bahkan karena apa? Waktu sahar
Waktu sahar itu adalah waktu sahur seperti itu. Waktu sahar itu 20 sampai 30 menit sebelum waktu azan seperti itu. Itu bukan imsak lagi, azan kayak gitu. Karena Nisa gini lagi. Iya. Kalau seumpamanya kita itu sahur jam 1, jam 2 kayak gitu. Iya, kebiasaan gitu ya, Bang. Iya, saya juga kayak gitu di rumah gitu. Tapi setelah saya paham nih bahwasannya waktu sahur itu tidak perlu dengan jauh-jauh jam dari jam azan gitu. Karena apa? Yang pertama ya, itu malah merugikan diri kita sendiri. Ya kan? Karena pada paginya nanti kita pegang iya Kak ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya nih kita sahur mepet-mepet dengan azan, otomatis kan energi kita masih, gitu kan ya? Energi kita itu masih pas siangnya kita bisa fresh kayak gitu. Dan yang paling penting adalah kata Rasulullah itu ketika kita itu Rasulullah itu berkata di hadisnya Bukhari Muslim. Nah, itu katanya gini, ketika kamu mendengar azannya Bilal, maka kamu berhenti makan. Nah, itu gimana artinya? Berarti di situ ketika azan itu baru kita berhenti. Seperti itu. Berarti makan bukan setelah azan ya, sebelum azan, tapi azan berhenti kayak gitu. Itu malah diperbolehkan. Malah itu yang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah seperti itu. Bahkan ada satu lagi. Bahkan kalau seumpamanya kita punya hajat ya, atau kita lagi makan lalu azan, itu malah kita diperbolehkan untuk ini untuk melangsungkan atau menyegerakan makanan tersebut dari mulut kita, itu bisa gitu. Bukan malah dimuntahkan kayak gitu, tidak, tapi itu malah ditelan, itu dibereskan gitu. Tapi bukan berarti setelah azan kita mengambil satu piring makan, itu yang tidak dibolehkan. Seperti itu. Takut kelaparan sih Kak. Oke. Nah, kalau semisal untuk orang yang lupa bangun sahur, maksudnya telat bangun, itu juga hukumnya sama? Iya, sama itu. Maksudnya ini telat sahur gimana? Apa setelah azan? Setelah sahur mungkin enggak Kak, itu terlalu panjang kayaknya. Iya, betul. Gini, semisal udah mau azan gitu, 10 menit lah kayak gitu. Oke, 10 menit ya. Iya. 10 menit nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Malah itu adalah pembahasan yang tadi Nisa. Gitu. Berarti makan nasi nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Nggak apa, 10 menit kan kita makan paling ya. 10 menit ya. Ini ya kita mengantisipasi juga seperti itu. Sekiranya ketika azan itu kita sudah makan, sudah minum gitu. Soalnya tuh banyak temenku yang pas sahurnya itu telat, dia tuh cuma minum air. Nah, siangnya itu dia lemes gitu loh Kak. Gitu ya, iya benar. Mungkin kita bisa ya makan roti atau apa yang ringan puasa seperti itu. Tapi banyak juga di sekelilingnya Kak Muna nih, apalagi di lingkupnya Kak Muna itu sikat gigi itu kita sampai dengan jam 12 siang seperti itu. Setelahnya itu kita tidak boleh berkumur, tidak boleh sikat gigi seperti itu Nisa. Baik, berarti kalau semisal wudhu nih nggak usah pakai berkumur? Sebenarnya kalau Kak Muna bisa menggunakan kumur itu seperti itu, mengkumur. Tapi ya itu tadi Nisa, tidak sampai ke tenggorokan gitu. Iya Cuman Kak. hanya membersihkan gitu. Karena kan ada juga kan kita itu juga harus menjaga kebersihan seperti itu. Itu di hadis itu ada, kita itu harus menjaga kebersihan sebagai umat muslim gitu. Kamu kalau puasa sering lupa kayak nyemil, tiba-tiba tuh kamu habis dari luar, terus kamu aus, mungkin ada roti kamu ambil makan gitu. Ini gimana sih Kak? Iya. Kalau udah terlanjur ketelen ya kan, kalau mau dikeluarkan kan harus muntah dulu, berarti kan nggak lucu ya kan Kak? Iya, bukan nggak lucu, itu malah membatalkan. Oh iya. Gitu ya, kalau mutah itu malah membatalkan. Tapi karena kita itu memang manusia sifatnya pelupa ya, itu kalau kita lupa itu tidak batal seperti itu. Itu sudah sudah dianggap sah-sah saja gitu, karena kita lupa. Iya. Siapa yang ini kan? Iya. Kalau kita lupa, nah seperti itu. Jadi tidak apa-apa asalkan kita tidak mengulanginya lagi seperti itu. Kalau kita mengulanginya lagi, kita makan lagi, otomatis itu yang membatalkan, karena kita sudah sadar bahwasannya kita puasa seperti itu. Apalagi kita sudah puasa terus kita makan minum, itu udah sadar gitu, itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau kita lupa gitu, itu dimaafkan seperti itu.
kalau dulu tuh Nisa waktu masih MTS ya Kak suka lupa, terus teman-teman Nisa tuh bilang batal ya udah Nisa batalin gitu. Jadi berdosa ya Kak kalau gitu ya. Ya kalau dibatalkan itu bukan berdosa ya, tapi nanti kamu diganti. Nah seperti itu. Kalau namanya orang lupa gimana kalau sudah makan gitu, mungkin kan waktu itu Nisa nggak tahu. Iya gitu, sekarang kan sudah tahu, mungkin bisa ditetapkan seperti itu. Tapi jangan ini ya, jangan pura-pura lupa. Oh iya aman kok. Masih tahu batasan. Ya betul, jadi jangan pura-pura lupa. Kalau emang puasa ya puasa, kan puasa itu cuma 1 bulan sekali ya. Apalagi kan kalau perempuan itu nggak bakal full ya. Iya betul, banyak gangguan ternyata. Iya banyak banget kan gangguannya, tapi itu gangguan yang memang sudah ditetapkan. Iya. Itu bisa, bukan malah gangguan kita kita main ke sana ke sini malah nggak puasa seperti itu gitu ya. Jadi Kamu Nisa banyak nanya nggak sih Kak? ya nggak apa-apa, kita diskusi gitu kan. Iya. Ini bisa tahu kan ya. Iya gitu. takutnya ganggu waktunya. Oh ya. Nisa mau lanjut nih Kak. Oke. Makasih ya Kak waktunya. Ya sama-sama Nisa. Dah kamu Nah. Dan Nisa.